Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kali ini sampai pada hadis nomor 87. Etika duduk dalam majelis. Saya terjemahkan bahasa Jawa dulu, kemudian bahasa Indonesia. Idza dakhala nalikane wis mlebu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ilal qaumi marang kaum fa'usi'a moko dijembarake lahu kedue ahad falyajlis moko becik lungguh sapa ahad fa innama mongko setuhune barang hiya utawi iku karomatun karomah penghormatan kehormatan minallahi saking Allah akramahu kang mulyaaken sapa Allah ing ahad biha kelawan karomah akhuhu sapa akhuhu dulure ahad al muslimu kang Islam fa illam yusa maka lamun ora dijembarake lahu kedue ahad falyanzur maka becik ningalono sapa ahad ausa'aha ing luweh luase panggonan maka ing luase makanan panggonan falyajlis mongko becik lungguh sapa ahad fihi ing dalem panggonan kuno. Idza dakhala apabila masuk sapa ahadukum seseorang ilal qaumi pada kaum fa'usi maka diluaskan lahu baginya falyajlis maka hendaklah ia duduk fa innama hiya maka sesungguhnya itu karomatun kehormatan minallahi dari Allah akramahu yang ia memuliakannya biha dengan karomah itu akhuhu oleh temannya al-muslimu yang Islam. Fa'ilam yusa maka jika tidak diluaskan lahu bagi ahad falyadhur maka supaya dia melihat ausa'aha pada yang lebih luasnya makanan tempat falyajlis maka duduklah ia fihi di dalamnya. Apabila seorang di antara kalian memasuki suatu kaum, lalu dipersilahkan baginya, hendaknya ia duduk. Karena sesungguhnya tiada lain hal itu merupakan suatu penghormatan dari Allah yang diberikan kepadanya melalui saudaranya yang sesama muslim. Apabila tidak dipersilahkan baginya, maka hendaknya ia melihat tempat duduk yang lebih longgar, yang lebih luas, lalu duduklah ia di tempat tersebut. Nah, etika untuk memasuki suatu majelis, suatu tempat berkumpul, apakah itu pengajian, apa itu arisan, apa itu kondangan atau apa saja. Kalau kita masuk, orang-orang sudah banyak di situ, lalu salah satu dari mereka meluaskan tempat, dia geser sini duduk sini, maka silahkan dia duduk di situ. Itu penghormatan dari Allah yang diberikan pada orang tadi melalui saudaranya. Tetapi kalau tidak diluaskan, begitu datang yang lain diam aja, jangan lalu rotok rono kene. Jangan lalu seperti itu. Coba berhenti sejenak, melihat tempat mana yang kira-kira masih luas, lalu duduk di situ. Sehingga dia tidak salah tingkah, ya, tidak kikuk,
dia juga tenang, dia juga tidak menyakiti siapa-siapa dan tidak mengganggu siapa-siapa. Kalau orang sudah banyak gitu, geser, aku kene. Jadi semua aduh iki wis ana lungguh dikon geser gitu kan, akhirnya ada yang hatinya nggak enak, hatinya nggak fresh. Nah, nggak usah merintah, nggak usah minta dihormati, itu kan minta dihormati, itu minta dicarikan tempat, tapi langsung cari tempat sendiri saja. Tempatnya sudah penuh semua, yang itu sandar dinding itu semua, cari sandar sudah penuh semua, ya sudah di tempat yang longgar di depannya itu kan masih bisa tempat duduk. Kalau memang sudah nggak ada yang di tepi yang sandaran dinding, kita duduk di depannya yang memang tempatnya masih kosong, kita bilang kepada orang yang kita belakangi, di belakang kita sing disingkur, Nyun sewu nggih, maaf ya saya di sini, maka akan senang mereka. Seperti itu Rasulullah mengatur kita, itu saking sempurnanya ajaran Rasulullah, termasuk akhlak yang sekecil-kecilnya. Kalau tidak seperti itu, maka biasanya isin aku melbu wis nang kene ae. Akhirnya bertempat di luar gelap, di luar tempatnya tidak kondusif, tidak memungkinkan. Itu kan karena dia belum pede, dia tidak membaca petunjuk Rasulullah ini. Jadi tenang saja, masuk tempat yang tenang, dia duduk di situ, tidak mengganggu siapa-siapa. Orang akan hormat kepada dia. Orang tidak akan mencibir, sekarang nggon sik ndusel-ndusel lah. Itu loh, kalau kita minta ndusel-ndusel itu, orang akan mencibir seperti itu. Salah itu kok keri dewi, seneng ndusel-ndusel. Itu kan enggak enak, itu ada sesuatu yang enggak positif kesannya pada kita. Tapi kalau kita tenang, masuk sini, alhamdulillah duduk di situ. Kalau nggak ada yang meluaskan tempat tadi, saya duduk sini ya, maaf. Itu akan enak semua. Yang melakukan ya enak, yang sudah berada di situ ya nggak ada yang terganggu. Insya Allah seperti itu. Saking pekanya Nabi terhadap perasaan orang, terhadap masalah-masalah etika sosial. Nabi sudah pirsa waktu itu, kalau sudah banyak orang kumpul lalu yang baru datang, itu biasanya kan mesti tidak se-fresh yang sudah duduk di situ. Mesti dia agak bingung, aduh, orang sudah banyak, aku duduk mana ini? Celinguan, bahasa Jawa, celinguan gitu kan. Makanya sebaiknya dari kita usahakan sini loh, sini. Andai kan memang benar, memang sudah nggak ada tempat memang, karena kursi sudah penuh semua, gimana? Mungkin kita yang duduk sendiri-sendiri, kursi 2 sendiri-sendiri, itu bisa mungkin sini kursi 2 diduduk bertiga. Masya Allah, betapa senangnya yang ditolong. Terima kasih. Bagaimana nasibnya kalau nggak dikasih duduk tadi? Dia akan malu, dan ya memang sanksi sosial bagi orang yang datang telat itu ya. Cuman kan namanya sanksi ya tetap nggak enak saja. Dia akan malu, dia akan waduh, mukanya apa ya? Kalau merah kan marah itu. Mukanya langsung kelihatan bagaimana itu air muka yang malu, ya salah tingkah, celinguan. Itu sangat nggak enak, beban jiwa seperti itu. Maka Rasulullah sejak sebelum terjadi seperti itu sudah antisipasi supaya diluaskan. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, yang datang saja tahu diri, cari sendiri tempat yang luas, lalu duduk di situ. Tempat yang cukup ya duduk, dia tanpa mengganggu siapapun. Indah sekali ajaran Rasulullah ini, baik yang memberi maupun yang diberi. Dapat pahalakah yang memerintah duduk? Ya tentu saja. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Itu kan kebaikan. Kalau Allah nyuruh, Allah mesti pasti konsekuen ngasih pahala. Kita ngikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pendengar pada hadis ke-88, keutamaan tamu. Idza dakhala nalikane wis mlebu sapa ad-dhaifu tamu alal qaumi atase kaum, dakhala moko wis mlebu birizkihi kelawan rizkine kaum.
birizkihi kelawan rizkine dhaif ya bisa kalau kaum jamak, kalau mufrad berarti rizkine dhaif. Wa idza kharaja lan nalikane wis metu sapa dhaif kharaja mongko metu sapa dhaif bi maghfirati dzunubihim kelawan ngapurane dosane kaum. Idza dakhala apabila masuk ad-dhaifu tamu alal qaumi atas kaum, satu kaum, dakhala maka masuk tamu itu birizkihi dengan rizkinya. Wa idza kharaja dan bila ia telah keluar, kharaja maka ia telah keluar bimaghfirati dzunubihim dengan membawa ampunan dosa kaum itu. Apabila seorang tamu memasuki suatu kaum, ia masuk dengan membawa rizkinya sendiri. Apabila ia keluar, maka ia keluar dengan membawa ampunan bagi kaum itu. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menghormati tamu. Hormatilah tamu, karena tamu itu membawa rizkinya sendiri. Dan apabila ia keluar dengan membawa ampunan bagi dosa-dosa orang yang ditamuinya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia menghormati tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Itu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka supaya ia menghormati, memuliakan tamunya. Dalam hadis ini Rasulullah memberi pelajaran supaya kita menghormati tamu. Mungkin kalau secara ekonomi, ndak ekonomis ya, kebagian tamu mesti kita, kalau bahasa Jawa itu gopoh, sogoh, lalu apa itu ya, nyugui, nemoni gitu ya, dia menyiapkan, dia menghidangkan, dia menemaninya. Tetapi di balik itu Nabi memberi teori yang mungkin kita belum tahu, dan teorinya tentu dari Allah, bahwa tamu itu yang datang membawa rizkinya sendiri. Mungkin dikomplain, dijawab, enggak bawa apa-apa kok, enggak bawa oleh-oleh, membawa rizki dari mana? Malaikat nanti akan ngirim rizkinya itu bagi orang yang ikhlas menghormati tamu. Yang jelas apa yang kita hidangkan untuk tamu dengan ikhlas, karena kita melakukan perintah Allah menghormati tamu, maka Allah akan mengganti dengan rizki yang berlipat ganda. Itu yang dimaksud bahwa tamu membawa rizkinya sendiri. Kalau saja misalnya tamu itu bawa oleh-oleh, oleh-olehnya kan bukan untuk tamunya, tapi untuk yang punya rumah. Padahal hadis ini menyebutkan dia membawa rizkinya sendiri. Berarti Allah sudah memberi atau mengganti rizki yang diberikan oleh yang menerima tamu kepada tamunya itu. Dan baiknya lagi, kalau tamu itu pulang, maka apa yang terjadi? Allah mengampuni dosanya orang-orang yang ditamui itu. Dosanya orang yang ada di situ yang dia menerima tamu tadi. Masya Allah. Betapa Allah memberi balasan baik, memberi pahala, memberi ampunan, memberi rizki kepada orang yang mau menghormati tamu. Dan kalau kita menghormati tamu dengan ikhlas, kita senang, kita puas bisa menjamu, bisa menerima, bisa menyenangkan. Tamunya sendiri juga puas, senang, alhamdulillah, baik sekali orangnya, familiar, ikhlas gitu ya. Bahasa Jawa gerap ya, ajar, kan semua senang ya. Nabi pernah bersabda itu, idkhalus surur sodaqotun, memasukkan rasa senang itu sodakoh. Masya Allah. Apalagi dengan sodakoh benar, dengan hidangan yang diberikan kepada tamunya tadi diganti oleh Allah, karena tamu membawa rezekinya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang menerima tamu, siapa? Nyari siapa? Itu kan nggak kenal itu, nyari siapa? Belum dibukakan pintu, siapa? Nah, padahal sebenarnya bisa lebih ramah dari itu.
bisa lebih sopan. Oh iya, dari mana Pak? Mau ketemu siapa? Ketemu, oh iya silakan masuk, monggo silakan. Dengan yang yang care gitu, dengan yang benar-benar terbuka menerima dengan senang hati. Bukan cari siapa? Sebentar, tunggu di situ. Masya Allah. Sementara dia nunggu di luar di bawah terik matahari, Masya Allah, dalam hatinya tentu, aduh kok nggak diteduhkan saya. Ya Allah, ternyata betapa indahnya akhlak Rasulullah diajarkan pada kita. Tamu yang mesti orang itu bukan pihak yang menang kan yang punya rumah, tapi pihak yang menang yang tidak semena-mena kepada pihak yang baru datang, pihak yang kalah. Suruh menghormati tamu, itu tandanya dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tamunya sendiri juga harus imbal balik ya. Kalau dia bertamu ya supaya dengan wajah yang bahasa Jawa ajer itu ya, wajah yang ramah, dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa yang halus, bukan tamu yang membebani. Kadang-kadang ada yang tanya, kalau ada sales itu Bu gimana? Ya sampaikan saja, kalau saudara butuh silakan beli, kalau nggak butuh kan nggak mungkin akan membeli sesuatu yang nggak dibutuhkan, lalu untuk apa, kan mubadzir. Tapi penyampaiannya dengan cara yang bijaksana, sehingga salesnya tidak merasa tidak dihormati, si yang pemilik rumahnya juga merasa tidak terganggu. Kadang-kadang dipaksa, ya bilang aja kalau saya repot, nggak ada waktu, terima kasih ya sudah diperhatikan, tapi saya sudah ada persediaan barang ini atau sedang tidak membutuhkan untuk kepentingan yang lain. Salesnya juga supaya ngerti, supaya timbal balik ngerti juga. Kalau memang seperti itu, ya udah, nggak menghendaki beli ya tentu nggak boleh dipaksa kan. Nah, insya Allah hubungan timbal balik yang sama baiknya akan menimbulkan perasaan yang bahagianya, perasaan bahagia, dan itu sama dengan mendapatkan pahala sedekah. Tadi saya katakan itu khalus surur sedekahun, memasukkan rasa senang itu sedekah. Para pendengar, kita lanjutkan pada hadis nomor 89. Istri yang kurang solihah. Gimana itu? Kita coba baca hadisnya. Idza da'a, nalikane wus nimbali, nalikane wus ngajak sapa arrajulu bojo lanang imra'atahu marang bojo wadone rajul ila firashihi marang kasure rajul fa'abat moko wus mbangkang sapa imro'ah fabata mongko bengi-bengi sapa rajul wa huwa lan utawi rajul iku ghadbanu muring-muring alaiha ing atase imro'ah la'anatha mongko wis ngelaknati ing imro'ah sapa al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga subuh, sehingga esok, sehingga pagi hari. Hatta tusbiha sehingga esok sapa malaikat utawa esok sapa imro'ah. Idza da'a apabila memanggil ar-rajulu suami imra'atahu pada istrinya ila firasihi untuk tidur di kasurnya fa'abat maka ia menolak fabata maka semalaman suami itu wahwa dan dia ghadbanu marah alaihi atas istrinya la'anatha maka melaknati istri itu al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga istri itu bangun waktu pagi. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatinya hingga pagi hari. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada suami. Berbakti pada suami hukumnya wajib. Apabila seorang istri tidak berbakti kepada suaminya, maka ia akan berdosa.
Dalam hadis ini disebutkan bahwa jika suaminya menginginkannya di tempat tidur, lalu ia membangkang dengan berbagai macam alasan, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan jengkel dan marah kepadanya, niscaya para malaikat mengutuk atau melaknatnya hingga pagi hari. Nah, bagaimana supaya ndak dapat laknat malaikat? Sementara istrinya punya halangan misalnya, apa sedang sakit, apa sedang capek banget, ya tidak memungkinkan. Ini tadi kalau dapat laknat kan kalau suaminya tetap marah sampai pagi. Lah suaminya diajak konsensus, diajak kompromi. Aku kalau mau sedina iku ngelembur iso sampai bengi iki mau apa kalau bubuk ayo meneh ayo misalnya. Ya wis wis turu wis kene tak ururu misalnya. Ya udah enggak ada masalah. Yang penting kan caranya, lobbynya, konsensusnya itu supaya tidak ada tidur yang satu tidur tidak ada masalah, yang satu mendapat laknat. Itu kan karena miscommunication itu ya. Misunderstanding, suami iku banget sampai marah-marah gak kesampaian keinginannya, padahal istri menolak tentu kan ada alasan. Maka perlu supaya tidak terjadi misunderstanding, perlu untuk klarifikasi ono opo iki lho sikilku cekot-cekot iki lho pijetono, malah njaluk pijet misalnya. Suami yang saya wis tak pijetisaan norek, awan-awan kerja bantu aku ya wis misalnya. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada laknat-laknatan kalau sama-sama bijaksana suami istri itu. Hanya karena kalau ya miskomunikasi, misunderstanding, wis gak ono komunikasi, wah nyengkor, aduh, itu menyebabkan mungkin terjadi perbuatan dosa besar. Aduh sudah wis keluar aja nyari yang di luar. Nah kan jadi istri penyebabnya. Istri juga akan menanggung dosanya. Memang istri wajib taat pada suami. Ada batasnya enggak? Ada. Batasnya apa? Batasnya kalau suami menyuruh atau melarang yang bertentangan dengan hukum Allah. Puasa-puasa Ramadan, suaminya minta dilayani siang-siang. Nah, kan harus taat pada Allah sedang puasa. Maka Nabi memberikan ajaran la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada ciptaan untuk mendurhakai khaliq, mendurhakai pencipta. Jadi batasnya adalah kalau sampai melanggar hukum Allah maka tidak wajib atau tidak boleh taat kepada suami. Bahkan mungkin suaminya bilang gini, wes gak usah ngejilbab, gak usah nutup aurat, sama tambah elek nek jilbaban. Gak usah, pokoknya nek apa nih nganggo jilbab, gak usah lu ngombe aku, misalnya. Itu kan permintaan suami yang melanggar hukum Allah. Ditaati enggak? Ya tetap berjalan hadis Rasul tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai khaliq. Kalau dalam bahasa Jawa ada swarga nunut roko katut, itu bukan dalam hal swarga temenan roko temenan, ndak. Kalau dalam hal duniawi, ibu bupati ya terhormat karena suami itu swarga nunut, ya. Anaknya tukang istrinya tukang becak ya ikut terkoso, hidupnya yaitu roko katut. Itu kan bahasa itu dalam hal duniawi. Tapi kalau dalam hal ukhrawi dan agama, ya swarga ndolek dhewe, neraka moh dhewe gitu. Nah, dalam hal ini supaya mengutamakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan suami istri diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.